Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sebuah cahaya yang terang benderang terakumulasi di sekitar pedang Bright Discipline, yang menutupinya sepenuhnya dengan kilatan emas. Itu bertemu kilau berwarna biru hijau, dan hanya butuh sesaat untuk membaginya menjadi dua saat mengalir melewati dua sisi tubuhnya. Segera, Long Hao Shen meletus dengan cahaya keemasan, dan sayap emas di kedua sisi tubuhnya tiba-tiba mengepak, lalu mendorongnya ke depan. Karena kecepatan ledakannya, ia tampak seperti ilusi di udara. Wush wush wush. Long Hao Shen secara instan menembus serangan doppelgangernya. Fin muda akhirnya menjadi tampak agak brutal. Namun, dia tidak akan mudah berurusan dengannya. Dengan raungan marah, pedang api biru juga dinaikkan, yang bertujuan untuk menyambut pedang disiplin cerah Long Hao Shen. Namun, gerakan tusukan ini tidak bertujuan untuk memblokir serangan pedang Bright Discipline, tetapi lebih ditujukan langsung membunuh lawannya. Pedang Blue Flames hampir mencapai 2 meter, sedangkan pedang Discipline Bright Long Hao Shen bahkan tidak mencapai 1 meter, dan hanya sepertiganya. Melakukan gerakan tusukan yang sama, jelas bahwa Long Hao Shen akan kalah. Fin muda ini memahami ini dengan sempurna, dan memilih dengan bijak bahkan dalam situasi di mana dia berada di bawah banyak tekanan. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya, karena dia jelas merasakan bahaya besar dalam Asura Strike Long Hao Shen yang dirilisnya saat ini. Dan di atas semua itu, kombinasi kecepatan Long Hao Shen, Asura Strike, dan Asura Thrust, itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa bertindak sebaliknya. Jika Long Hao Shen menghindar, serangannya akan melemah, tetapi jika dia tidak melakukannya, pedang api biru akan terikat untuk menembus tubuhnya. Mempertimbangkan kultivasi Fin muda ini dan senjatanya dari tingkat mulia, ini bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh armor suci mulia dengan mudah. Namun, resolusi untuk membunuh musuh di mata Long Hao Shen tidak melemah sama sekali. Saat ia bergegas maju, kaki kirinya tiba-tiba menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah arah. Ia nampak seperti kehilangan kendali atas pusat gravitasinya. Itu mengubah serangan depannya, dan menjadi serangan dari samping. Perubahan sederhana ini memungkinkannya untuk melewati tekanan pedang api biru. Apa yang tampak seperti gerakan yang sederhana, itu ia lakukan pada waktu yang paling penting. Berkat itu, pedang api biru hanya menabrak armor suci yang agung, dan menyebabkan gesekan padanya sambil menghasilkan serangkaian suara yang menusuk telinga. Karena pengalihan lintasannya pada target serangannya, yang awalnya ditujukan ke dada musuh, kini telah berubah. Bahu kiri Fin muda itu ditusuk, dan esensi cahaya yang kuat berubah menjadi energi yang sangat tajam, dan langsung mengalir ke tubuh lawan. Ho! Fin muda itu berteriak keras, dan segera setelah itu, serangkaian ledakan keras meledak di bahu kirinya, dan menciptakan lubang berdarah seukuran kepala manusia. Si iblis mengambil kesempatan untuk tersandung kembali, lalu mengepakkan sayap di punggungnya untuk melarikan diri sambil menapak di tanah. Ledakan di bahunya tidak dipicu oleh Long Hao Shen sendiri, tetapi merupakan reaksi dari energi spiritual unsur api dan kegelapan di tubuhnya. Alasannya sangat sederhana. Ketika Asura Thrust Long Hao Shen menusuk tubuhnya, itu menghasilkan ledakan energi spiritual yang kuat, yang tidak bisa ditolak oleh saluran energinya. Meskipun itu hanya bertujuan di tengah bahunya, jika terus dibiarkan untuk menghancurkannya, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Dengan demikian, Fin muda ini mengambil tindakan cepat, kemudian menyebabkan ledakan energi spiritualnya sendiri pada saat genting, dan dipicu oleh energi spiritual tajam yang dilepaskan dari Asura Thrust. Ini menghasilkan luka besar yang mengalirkan darah begitu deras. Tetapi untuk saat ini, ia masih memiliki kemampuan untuk merespons, atau setidaknya melarikan diri. Bahkan jika tungku spiritual itu berharga, benda itu tidak akan berguna bagi orang mati. Long Hao Shen tidak mengejarnya, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak mampu. Serangan dan tusukan asuranya, pada pandangan pertama tampak seperti kombinasi jenis yang paling sederhana, tetapi itu menghasilkan serangan paling kuat yang saat ini mampu dilakukannya. Asura Strike dan Asura Thrust sudah cukup untuk menghabiskan setengah dari energi spiritualnya.
Terlepas dari seberapa bagus bakatnya, dia akan membutuhkan waktu untuk pulih setelah menggunakannya. Setidaknya untuk menstabilkan energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Dengan mengandalkan Brilliant World, Peri Yating mentransmisikan beberapa energi spiritual elemen cahaya murni ke dalam tubuhnya. Itu dapat dilihat, bahwa peri kecil cantik ini melayang di belakangnya sambil merentangkan lengannya ke depan, dan menghasilkan cahaya berkilau yang menyinari punggung Long Hao Shen. Alasan mengapa Long Hao Shen memutuskan untuk menemuinya secara langsung adalah, bahwa setelah melihat dengan cermat pada pertukaran sebelumnya, dia datang untuk menentukannya. Bahwa iblis muda ini memiliki kekuatan yang cukup besar, yang telah mencapai puncak dari tingkat ke-6. Jika ini adalah pertempuran normal, Long Hao Shen tidak akan bisa menang dengan mudah, karena lawannya tidak hanya berada di puncak tingkat ke-6. Untuk menjadi perwakilan klan Fin di surga ilusi, posisinya dalam klan Fin jelas agak tinggi. Dia pasti tidak bisa dianggap sebagai iblis biasa. Jika dia berhadapan muka dengan lawannya, Long Hao Shen tidak memiliki jaminan untuk menang. Namun, itu benar-benar berbeda dengan penggunaan Asura Strike dan Asura Trust secara berturut-turut. Dengan kemunculan Long Hao Shen yang tiba-tiba, lalu dikombinasikan dengan penggunaan serangannya yang paling kuat secara bersamaan tanpa jeda waktu apapun, lawan pasti akan terkejut. Dan benar saja, pertarungan diselesaikan dalam satu serangan yang segera melukai lawan dengan serius. Pada saat ini, Fin muda itu merasa sangat tertekan. Dia bahkan tidak mengerti, bagaimana mungkin Long Hao Shen telah mencapai tingkatan seperti itu. Shadow Strike miliknya dapat dianggap sebagai kemampuan yang kuat, karena dapat menggabungkan serangan dan pertahanan sekaligus, tetapi itu segera dipatahkan oleh Asura Strike. Dan tepat setelah itu, Asura Trust hampir mencegahnya melarikan diri. Dengan penambahan kecepatan reaksi Long Hao Shen yang cepat, hanya perlu sedikit untuk melukainya sampai batas tertentu. Dia sudah dalam batas kemampuan mentalnya, tetapi masih tetap berkepala dingin. Setelah luka serius seperti itu, prioritasnya adalah melarikan diri. Selama dia tetap hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk mengembalikannya. Fin muda hendak menyembunyikan dirinya di hutan, ketika dia tiba-tiba merasa pembunuhan intens fokus padanya, tepat sebelum bola cahaya yang sangat besar menabraknya. Serangan ini datang sangat tiba-tiba, dan sangat kuat. Karena ini adalah masalah hidup dan mati, Fin muda itu melepaskan semua potensinya, dan sepasang sayap di punggungnya membentang hingga ke batas mereka. Mengandalkan kekuatan pendorong udara untuk bergerak maju, kaki kanannya mengetuk bola cahaya itu, dan meminjam kekuatannya untuk melompat ke samping. Dengan letusan keras, bola cahaya jatuh ke tanah. Tetapi tubuh Fin muda yang terbang miring itu menggigil hebat, dan langsung kehilangan semua sensasi di kaki kanannya. Apakah hancurnya bola cahaya yang energi itu dikombinasikan dengan riak cahaya, hingga begitu mudahnya ditolak? Dan yang lebih pentingnya lagi, iblis itu sudah terluka parah. Cahaya perak yang intens menghantamnya dengan ledakan keras, dan kali ini, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mengepalkan giginya dengan erat, dia dengan berani melambaikan pedang api biru sambil menyemburkan seteguk darah hitam ke pedang Ni. Nyala api yang mengelilingi pedang segera membakar dengan kilaunya, dan dengan paksa menembus cahaya keperakan itu. Akan tetapi, tubuhnya sudah dipaksa jatuh ke tanah. Aku tidak bisa berhenti sekarang, atau aku pasti akan mati. Pikir iblis Fin. Si iblis muda saat ini hanya memiliki satu pikiran yang benar-benar memenuhi pikirannya. Dia harus berjuang untuk melanjutkan lagi, lalu menghantam tanah dengan kekuatan penuh dengan kaki kirinya, dan mendorong tubuhnya sendiri ke arah lain. Sosoknya hampir melengkung, sementara sayap di punggungnya mengepak dengan kekuatan penuh. Energi spiritual di tubuhnya berkumpul dengan panik di ujung sayapnya. Karena kekuatan berlebihan yang dia gunakan, darah menyembur keluar dari luka besar di bahunya. Namun, pada saat ini, ia tidak mampu menghadapi banyak tekanan ini. Terbang di udara, iblis muda menyemburkan seteguk darah hitam lagi, dan perubahan terjadi pada tubuhnya. Otot-ototnya membengkak seketika, dan luka di bahunya tiba-tiba sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Agresivitasnya kembali diremajakan lebih jauh, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Ini adalah mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar, yang merupakan mantra iblis yang terikat darah. Tengkorak api yang sangat besar dengan berani melonjak pada saat ini.
Serangan ini telah disimpan untuk waktu yang lama, karena harus mengumpulkan hampir 4.000 unit energi spiritual. Dan targetnya adalah iblis muda. Sebuah ledakan yang menusuk telinga mengguncang seluruh surga ilusi, dan bahkan semua anggota kelas umum Demon Hunter Squad ke-21 sangat terkejut oleh adegan berikutnya. Finn muda itu secara tak terduga menerobos kutukan api Lin Xin yang telah menggunakan storing power tanpa kehilangan kecepatan, dan terbang ke arah tertentu. Mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar dapat secara instan memobilisasi semua kemampuan tersembunyi si pengguna, tetapi seseorang harus membayar dengan vitalitas kehidupannya sendiri, dan kekuatan jiwa sebagai harga yang harus dibayar. Iblis itu untuk sementara memiliki kekuatan yang hebat. Dalam keadaan terluka parah ini, dan saat menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, Finn muda tidak bisa menunjukkan reservasinya lagi. Untuk bertahan hidup, dia lebih memilih untuk menerima efek buruk yang mengerikan dari mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar. Bahkan, setiap kali kemampuan ini digunakan, setidaknya 3 tahun akan diperlukan bagi pengguna untuk memulihkan vitalitasnya. Dan mantra rekonstitusi Dewa Iblis hebat ini hanya bisa digunakan oleh 72 Dewa Iblis, dan juga oleh garis keturunan langsung mereka. Ini adalah keterampilan yang jelas tentang status Finn muda ini. Kilatan dihasilkan oleh sosok emas yang berdiri di jalan satu-satunya yang melarikan diri dengan penuh kehormatan, yang meluncurkan perisai filter suci dan obstruksi ilahi. Sementara itu, 2 raungan naga bergema di belakang Finn muda. Pedang Blue Flames-nya terangkat ke atas, tetapi kekuatan yang luar biasa tampaknya memaksanya untuk berbalik. Tubuhnya yang besar menabrak perisai Han Yu. Bang! Meskipun dia menggunakan obstruksi ilahi, Han Yu masih dikirim terbang oleh tabrakan tersebut. Sementara itu, 2 naga mini berwarna biru dan emas yang terbentuk dari energi, itu menghantam Finn muda tersebut. Didampingi oleh suara menyesap yang menyedihkan, mata Finn muda itu dipenuhi dengan keputusasaan. Dan tepat pada saat ini, energi spiritualnya meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Tanpa diduga, energi spiritualnya itu menembus ambang 10.000 unit tepat pada saat yang genting seperti ini. Itu sudah jelas, kultivasi aslinya tidak sesederhana seperti yang hanya mencapai puncak tingkat ke-6. Sebenarnya, dia telah dengan cermat menekan energi spiritualnya sendiri untuk datang ke sini. Namun, tepat pada saat dia ingin membebaskan diri dari ikatan 2 naga, dan energi spiritualnya naik melewati 10.000, kekuatan yang sangat mengesankan tiba-tiba dibebaskan di surga ilusi. Segera setelah itu, sosok besar tiba-tiba muncul dari langit, dan menabrak tubuhnya dengan keras. Bergemuruh, tubuh Finn muda itu hancur ke tanah, dan serangkaian serangan panik menghantam tubuhnya. Suara-suara keras dari tulang-tulangnya, dan disertai dengan darahnya yang terciprat kemana-mana. Sosok yang muncul tiba-tiba itu mirip dengan gorila yang pernah bertarung dengan Finn muda sebelumnya. Perubahan yang mengejutkan telah muncul bersamanya. Dapat dilihat dengan jelas, bahwa di antara awan-awan bercahaya yang mengambang di udara, banyak sekali awan berwarna kuning yang tersedot ke tubuhnya. Bentuk awalnya yang sangat kuat, kini tumbuh pada tingkat yang menakjubkan. Dalam sekejap mata, tubuhnya sudah mencapai ketinggian 10 meter. Segera, semua suara yang bisa didengar dari Finn muda di bawahnya, itu menghilang secara bertahap. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.